Kak Bel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin sempat ini apa namanya mengunjungi rumah. Kak Bel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin sempat ini apa namanya mengunjungi rumah ayah. Mungkin sedikit lagi boleh diceritakan Bang lihat seperti apa? Eh, Hari pertama ke rumah ayah itu dari jam setengah 1 sampai jam 6. Itu pertama kali datang satpamnya itu nggak mungkin nggak kenal ya, karena aku emang nggak pernah ke rumah ayah juga. Terus jadi silahkan masuk gitu. Terus setelah aku berdiri di rumah ayah, aku ketok-ketok, aku panggil-panggil, habis itu satpamnya datang sambil teleponan gitu, bilang kalau oh lagi di apartemen ya, oh iya saya sampaikan gitu. Terus satpam bilang sama aku ada urusan apa, soalnya di rumah ini lagi kosong, lagi nggak ada orang. Aku bilang lah emang kemana. Terus habis itu dijawab lagi ada acara, lagi keluar. Terus aku bilang kok mobilnya ada di rumah dua-duanya. Oh iya tadi naik itu online apa ojek online. Terus aku bilang mobil sehat kenapa nggak dipakai, aku gitu kan, katanya corona takut kan. Terus saya juga kurang tahu mbak, saya kurang tahu. Terus itu awalnya aku luluh gitu kan, ya udahlah kalau emang kamu ketemu sama aku, padahal di situ posisinya aku tahu memang beliau ada di rumah. Terus ya udah kan aku pulang. Nah kebetulan itu kan aku pergi sama tanteku bilang ngapain kita pulang, ayo tungguin aja, biarin aja di dalam mau ngapain terserah, yang penting kita tungguin di depan. Habis itu balik lagi lah kita ke rumah itu, kita tungguin sampai 6 sore kan. Itu tanggal berapa sih Kak? Kalau nggak salah tanggal 29 Juli. Nah, Ada selama ini nggak boleh tahu tinggal sama siapa? Selama ini dari aku 2 tahun sampai 14 tahun, ya sekitar 14 tahun 15 tahun itu aku sama oma. Setelah itu aku pindah ke Solo dengan kakaknya. Yang terakhir ketemu ayah kapan? September 2020. Untuk komunikasi sendiri dengan ayah seperti apa kamu? Komunikasi kah atau memang sudah lama nggak komunikasi lagi? Kalau sekarang memang tidak berkomunikasi lagi. Jadi komunikasi pun kemarin terakhir Juni itu masih terkirim, cuma memang udah dibalas. Dan apa itu notif biru terbacanya memang dimatikan. Jadi aku nggak tahu ini udah dibaca atau belum. Cuma memang terkirim. Dan setelah itu Juli akhir itu sudah centang 1, jadi tidak terkirim kan berarti. nah kalau sebelum ke rumah ayah itu udah kontakan juga nggak sih? Mencoba kontak? Sebelum ke rumah ayah, karena kontaknya nggak dibacain tadi, makanya aku nggak kontak. Tapi sebelumnya mengenai kakak itu aku sudah kontak. Ya ini gimana, aku mau ngurus ini jadi susah. Udah diurus belum? Atau gimana kelanjutannya? Maksudnya kan itu kan keluarnya kan Juni ya, itu Juli. Itu lama gitu, maksudnya renggang waktu yang lama untuk ngurus kakak baru itu yang sekitar seminggu jadi gitu kan, lama banget kan. Jadi aku juga ada kebutuhan gitu loh, jadi makanya aku tanyain. Dan memang cuma dibaca atau nggak dibaca aku nggak tahu, tapi memang centang 2. Nah setelah itu karena nggak dibalas sama ayah, aku tanya ke Bude, katanya aku dipindahin ke Solo, itu suratnya udah sampai belum, udah diproses belum, katanya belum sampai sini. Oh ya udah. Nah kebetulan aku di Jakarta, tujuan aku ke rumah ayah adalah memang untuk ngambil si surat pindahnya ini, karena kan kalau sampai Bude belum sampai, maksudnya si suratnya itu belum sampai ke Bude, berarti kan masih di tempat ayah kan. Nah itu aku mau minta itu, cuma memang tidak dibukakan, 2 hari berturut itu nggak dibukain. Nah, apa namanya sempat aksi nekat juga sampai mematikan telepon, ceritanya gimana sih, dapat ide dari mana? Sebenarnya tuh iseng aja gitu kan, aku tuh mikir sama tanteku gimana caranya biar orang yang ada di dalam itu keluar, karena diketok-ketok nggak bisa, nggak keluar, terus malah bilangnya lagi pergi dan segala macam. Akhirnya aku mikir gimana nih, kita cari-cari cara gimana. Aku ngeliat saklar di situ, sampai matiin kali ya gitu kan, pasti kan kepanasan. Kalau orang normalnya kan hidupin keluar nih, keluar ngidupin, dan itu nggak keluar sama sekali. Yang hidupin satpamnya, hidupin kan. Terus aku sama tanteku tuh kayak pura-pura nggak tahu gitu kan, kayak gitu kan. Habis itu setelah satpamnya pergi, dimatiin lagi. Terus
terus datang lagi satpamnya, dihidupin lagi, terus pergi lagi, dimatiin lagi, begitu seterusnya sampai terakhir dimatiin tuh nggak dihidupin lagi sampai jam 6 itu, sampai bener-bener gelap-gelapan, nggak keluar sama sekali. Malam atau sore berarti? Iya, maghrib itu. Nah ada, menurut kamu nih, ayah kamu nih sampai kayak gini sama kamu, kenapa sih? Gimana? Ya, menurut kamu, ayah kamu sampai nggak mau ketemu apa segala macam, menurut kamu kenapa? Aku juga kurang tahu ya, maksudnya kenapanya, karena itu tadi nggak ada komunikasi, jadi masalahnya di mana pun aku juga nggak tahu. Tapi mungkin ada faktor lain seperti ketika aku speak up untuk masalah lain, atau mungkin dia kecewa kayak kok kamu malah speak up untuk orang lain bukannya kesini gitu kan. Maksudnya ya apa ya, aku juga kurang paham sih maksudnya kenapa bisa kayak gitu. Nah terakhir bertemu ayah tadi kapan bertemu langsung gitu masih ngobrol? Iya, September 2020. Sekarang ada dengan sama siapa? Sekarang masih di Solo karena lagi kuliah. Cuma kalau ke Jakarta memang destinasinya cuma 2. Kalau nggak rumahnya Bunda Amalia, rumah Oma. Berarti maaf, ada dari istrinya ayah yang pertama ya? Iya, Anak pertama. iya anak pertama dari istri pertama. Ada adik lain atau ada yang saudara? Dari istri pertama tunggal. Kalau dari istri kedua Bu Dewi ada 1. Kalau dari istri ketiga Bu Amalia ada 2. Tapi Kak Abel nih deket gak sih sama anak-anaknya Bu Dewi? Dulu waktu kecil mungkin sering jalan bareng, sering quality time bareng, walaupun itu cuma seminggu sekali atau 2 bulan sekali gitu. Maksudnya ada jalan-jalan bareng. Tapi setelah beranjak dewasa memang jarang ketemu, jarang komunikasi juga. Terus bahkan nggak pernah komunikasi. Terus kalau dibilang deket mungkin 2 dari 10 kan range-nya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak untuk ayah di sini maksudnya kalau misalkan dia nonton apa yang mau ingin disampaikan sama ayah? Nggak ada yang mau disampaikan, nggak ada. Dengan kejadian ini kedepannya kamu akan seperti apa nih? Kedepannya ya kalau masalah hubungan antara orang tua dan anak ya, aku kedepannya ya berharap membaik lagi, terus balik kayak dulu ya, walaupun jarang komunikasi tapi tetap ada komunikasi lah, setidaknya tanya kabar atau apa segala macam. Nggak kayak sekarang yang benar-benar nggak ada komunikasi, terus benar-benar terputus lah istilahnya gitu. Kalau untuk kedepannya aku mau gimana ya, sekarang karena ayah kurang tahu sih, ayah tuh belum ngirim bulanan atau gimana. Tapi memang kemarin aku cek ATM memang belum dikirim, jadi tuh aku berusaha mikir lagi kayak gimana nih kalau emang ayah nggak kirim, terus bulananku gimana, aku bayar kos gimana. Aku mikir dan akhirnya aku sama Bunda Amalia itu bekerja sama kayak kita jualan aja yuk gitu. Jadi rencananya mau mulai jualan. Tapi selama ini ayah ngomong maksudnya sering duit selama ini setiap bulannya. Kalau nafkah bulanan itu pasti, maksudnya walaupun memang nggak komunikasi, walaupun jaraknya jauh, walaupun itu ayah tetap tanggung jawab, dia tetap kasih nafkah. Cuma memang bulan ini belum kirim, tapi nggak tahu nanti, coba dicek lagi. Kak Abel, sedikit waktu kamu ke rumah itu kita sih dimarahin sama security atau sama ayahnya? Enggak dong, dia punya hak apa? Di sini kan aku posisinya anaknya, dia ngapain marahin aku anaknya gitu. Maksudnya aku anak pemilik rumahnya, bukan saudara lain atau bukan saudara jauh atau istilahnya yang bukan keluarga dekat lah. Jadi benar-benar diusir sampai nggak boleh masuk gitu ya Pak? Nggak diusir sih, tapi didiemin aja, kayak jadi biarin dia mau ngapain setelah depan rumah deh, yang penting nggak ganggu yang lain gitu kan. Mungkin kedepannya kenapa sih alasan nggak mau nyamperin rumahnya lagi gitu Pak? Ya sakit hati cukup sekali lah, maksudnya sakit hati, kita udah sakit hati karena misalnya masalah A gitu kan. Ya aku nggak mau masalah A itu terulang lagi dan bikin aku sakit hati lagi gitu, karena aku prinsipnya adalah ketika aku sakit hati hari itu aja, setelahnya ya udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Tapi kalau dari Kak Abel sendiri memaafkan nggak sih dari tindakan ayah seperti kemarin gitu? Iyalah, maafkan, maksudnya itu kan bagaimanapun adalah
orang tua aku ya, maksudnya orang tua kandung. Jadi ketika dia memang ingin datang nyamperin aku, mau ngajak ngobrol, mau ngajak diskusi atau apa, aku terbuka. Tapi kalau aku untuk bergerak lagi, kayak mendekatkan diri lagi, dia maksudnya yang ngeluarin ayah, yang bikin ini semua terjadi kan ayah gitu. Cuma karena nggak ada notifikasi ke akunya, ku kejar. Kan awalnya aku kejar tuh baik-baik gitu, maksudnya ngajak ngobrol baik-baik, tapi ternyata memang sananya yang nggak mau kan. Jadi malah lari gimana sih, aku juga bingung gitu loh, malah nggak mau ketemu gimana, padahal cuma ngasih berkas doang kan, intinya itu.